Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih sayang-Mu yang tiada henti-hentinya bagi kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Olehnya kami memohon bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk melakukan mempedomani firman-Mu di dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman ini kita merenungkan dengan tema, "Aku membasuhmu dengan kasihku." Injil Yohanes tidak mencatat perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ceritakan seperti dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Tetapi Injil Yohanes mencatat peristiwa-peristiwa di dalam hidup Yesus yang memiliki pengertian simbolik seperti sebuah perumpamaan. Peristiwa dalam bacaan hari ini adalah salah satu contohnya. Melalui renungan ini, kita mendengarkan firman Tuhan perihal peristiwa Yesus membasuh kaki para murid. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, manusia adalah seteru Allah oleh karena dosa-dosa mereka. Allah dimusuhi oleh manusia karena kejahatan hati manusia. Namun kasih Allah tetap lebih besar daripada kerusakan akibat dosa. Allah mengutus Kristus untuk menjadi pengantara yang menyatakan dengan sempurna kasih Allah. Kasihnya kepada Allah membuat dia ingin segera kembali kepada Allah Bapanya di surga. Kasihnya kepada manusia membuat dia, Yesus, tidak ingin meninggalkan manusia. Dia akan menarik mereka kembali kepada Bapa, sehingga baik dia maupun Bapanya menjadi satu di surga. Dan juga manusia yang dikasihinya, semuanya menjadi satu oleh karena pekerjaannya yang genap di bumi ini. Yesus menanggalkan jubahnya yang menjadi simbol perendahan diri yang dia kerjakan dengan rela demi menaati Bapanya. Dia datang ke bumi dengan kerelaan merendahkan diri, bahkan perendahan diri sampai mati di kayu salib. Dia melepaskan jubahnya, menyatakan kerelaannya untuk menanggalkan kemuliaan surgawi yang dia miliki, lalu mengambil posisi seorang hamba. Yesus mencuci kaki para murid. Bahkan budak Yahudi pun enggan melakukan hal ini. Budak kafir yang hanya boleh melakukan pekerjaan yang sangat hina seperti mencuci kaki. Tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus membungkuk dan mulai membasuh kaki para murid yang sedang membaringkan diri, bersiap menikmati perjamuan makan bersama. Yesus datang mengambil air dan mengambil kain lenan. Tentu kita bertanya, untuk siapa Yesus melakukan tindakan ini? Tiada lain untuk manusia dan untuk Bapanya di sorga. Yesus menunjukkan ketaatannya untuk menggenapi tugas yang diberikan untuk merendahkan diri sampai mati bagi kerajaan Allah. Tindakan simbolik ini menyatakan kerelaannya untuk memikul salib demi menggenapi tugas yang diberikan Bapanya. Dengan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menyatakan kerelaannya untuk memikul apapun tugas Sang Bapa berikan kepada dia. Dengan membasuh kaki murid-muridnya,
Yesus menyatakan kerelaannya untuk memikul apapun tugas yang Sang Bapa berikan kepada Dia. Keinginannya untuk diperkenankan oleh Bapa lebih besar daripada keinginannya untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan. Di manakah kehormatan dan kemuliaan Yesus jika Dia membungkuk dan membasuh kaki para murid? Tetapi Yesus tidak memedulikan hal itu. Dia lebih ingin diperkenankan oleh Allah. Dia membasuh kaki para muridnya semata-mata karena kasih-Nya, agar para murid layak di hadapan Allah. Saatnya bagi Kristus telah tiba untuk kembali kepada Bapa. Dan tindakan membasuh kaki memberikan pernyataan bahwa Kristus akan kembali dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa di sorga. Kiranya kita semua dipakai oleh Kristus untuk memiliki hati seperti Sang Juru Selamat kita. Hati yang menyadari bahwa ada hal yang sangat penting yang harus dikejar di dalam hidup ini, yaitu menaati Tuhan dan menjalankan hidup dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang Tuhan percayakan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sibuk menjalankan hidup demi mengejar kefanaan, kemuliaan palsu yang penuh kekosongan, dan kebanggaan yang akan binasa oleh api penghakiman. Ingat, Yesus telah merendahkan diri, telah membasuh kaki para murid yang mewakili kita, para murid-muridnya masa kini. Dia membasuh kaki kita dengan kasih-Nya. Mari kita meneladaninya dalam kerendahan. Mari kita merendahkan hati kita dengan penuh kerendahan. Kita mau taat, mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Engkau telah menjadi teladan bagi kami murid-murid-Mu untuk senantiasa memiliki kerendahan hati. Sekalipun Engkau yang adalah Allah, tetapi Engkau rela membungkuk membasuh kaki kami, sehingga kami dilayakkan di hadirat Tuhan. Dan biarlah kami ya Bapa, dengan penuh kerelaan mau melayani Engkau, mau membasuh kaki saudara-saudara kami, mau melepaskan segala kenajisan kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Demikian juga kami Tuhan, kiranya Engkau selalu melayakkan kami, bahkan untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah apa yang kami kerjakan, biarlah Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.